Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu kegiatan belajar mengajar ini dengan berdoa ya. Alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan dulu. Mbak Niken? Udah ada, udah ada, oke. Mbak Mailiana? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya senang banget hari ini kita bisa berkumpul, bersyukur banget bisa ketemu kalian ya. Bersyukur itu penting banget ya. Nah, kita tahu ya, ada di Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 itu dijelaskan kalau kita bersyukur itu nikmat dari Allah akan ditambah untuk kita, gitu ya. Tadi pagi udah pada bersyukur belum? Udah ya. Kita tiap pagi berusaha bersyukur, bangun tidur mulai langsung bersyukur gitu ya. Pokoknya bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya, kita tetap harus bersyukur, tetap semangat untuk menggapai impian kita itu ya. Oke, menggapai impian itu sebenarnya banyak caranya. Nah, salah satunya dengan kita belajar ini gitu ya, dengan belajar seperti ini. Nah, kita flashback dulu deh materi belajar yang kemarin gitu ya. Masih ingat nggak anak materi pembelajaran yang kemarin? Kemarin itu sistem pembiayaan bagi hasil, Bu. Jadi materi yang kemarin kita itu membahas mengenai apa tadi? Bagi hasil. Yes, baik. Pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil ya. Nah, untuk sekarang, karena kita udah tahu materi kita kemarin itu adalah pembiayaan bank syariah dengan sistem bagi hasil, itu ya. Itu kan penting dipelajari ya, karena itu salah satu akad yang ada di bank syariah. Nah, selanjutnya ada lagi tuh akad pembiayaan bank syariah selain menggunakan sistem bagi hasil, yaitu tentang pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli. Jadi materi sekarang yang kita pelajari itu adalah pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli. Ini jadi ada dua kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari ya. Yang satu itu menerapkan pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli adalah melakukan pembiayaan bank syariah dengan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Tujuan belajarnya, peserta didik nanti dapat menyimpulkan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan baik. Dari pembahasan tadi ini, topik yang Ibu bicarakan nih, saya mau tahu dari anak-anak sebenarnya apa sih yang kalian tahu tentang pembiayaan bank syariah dengan sistem jual beli ini? Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyedia barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, Bu. Oke, tip Mbak Izel. Tip semuanya keren ya. Jadi benar yang kita pelajari hari ini yaitu akad pembiayaan yang ada di sistem jual beli, di mana akad pembiayaan di sistem jual beli ini itu ada akad mudharabah dan juga akad salam. Kalau misalkan yang tadi itu akad mudharabah dan juga musyarakah itu adalah pembahasan yang materi kemarin. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya, keren masih ingat semua ya. Nah, kita coba bahas satu-satu dulu ya. Ini nanti yang akan kita pelajari di akad murabahah ya. Selanjutnya akad murabahah ini kalau kita lihat definisinya itu akad jual beli, di mana jual belinya itu secara langsung gitu ya. Nanti kita dikasih tahu tuh berapa sih harganya, berapa sih margin yang akan diambil, terus harga jualnya berapa. Itu nanti udah
beritahu di awal. Untuk di bank, akad ini juga sangat bermanfaat karena pembiayaan murbaha ini diterapkan pada pembiayaan modal kerja. Selanjutnya, selain modal kerja untuk pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lain, ya, ada berita tentang akad murabahah. Akad murabahah ini di Indonesia yaitu mendominasi atau dia itu porsinya banyak sekali, 50% sendiri dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Padahal kita tahu ya nak ya, di bank syariah itu banyak sekali akad-akad yang selain akad murabahah. Lah, kok kenapa di bank syariah itu 15% ya dari 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Kita di berita dijelaskan bahwa per Juni 2019 itu tercatat sebesar 151 triliun, sedangkan total pembiayaannya 320 triliun. Ini dilihat ya, hampir 50%-nya tersendiri gitu ya. Wah, komposisi ini yang tidak seimbang ya. Jadi akad murabahah ini memiliki komposisi terbesar, sekitar 62% dari portofolio pembiayaan yang diikuti oleh bank dari akad-akad musyarakah murabahah court ya. Ini berita yang sampai sekarang beritanya ini masih nih, banyakkan bank syariah masih menggunakan ini. Nah, ini yang harus dipecahkan kalian nih. Dari berita itu, mengapa sih akad murabahah itu mendominasi daripada akad lainnya di bank syariah? Sudah ini kasusnya Ibu saya kirim di forum, nanti silakan didiskusikan di GCR, di grup WA juga bisa ya. Selanjutnya Ibu kasih waktu buat kalian mendiskusikan ini dengan kelompoknya yang udah dibuat kemarin ya. Nih hasil diskusinya udah ada tadi, dari pembahasan tadi udah ada gambaran kan tentang kasusnya itu. Berarti kalian yang dicari mengapa sih bank syariah itu akadnya yang paling banyak itu adalah akad murabahah itu ya. Tuh, kayak dia tuh lebih ada barangnya, terus dia bisa dijual dengan mudah karena ada suppliernya juga. Terus juga faktanya juga 50% lebih dominasi akad murabahah sih. Jadi ya karena kemungkinan kecil yang populer murabahah. Oke. Sip, udah ada gambaran ya nih Mbak Ijal sama Mbak Fitri? Sudah, Bu. Oh, sip. Keren. Nanti jangan lupa dikirim ke GCR juga, sama nanti habis ini kita presentasikan ya. Ya, baik, Bu. Oke, silakan dilanjutkan diskusi. Apa? Pokoknya lanjutkan dulu ya. Saya mau ini ke grup lain dulu nih. Grup ini udah apa namanya? Udah sip, udah diskusinya udah bagus ini ya. Sebenarnya akad-akad itu bisa diaplikasikan dengan semaksimal mungkin di bank syariah. Oh gitu ya. Karena akad tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Ya. Keren, udah. Ya, pembiayaan mudharabah sangat diamati baik dari sudut pandang nasabah maupun pihak bank. Disebabkan oleh beberapa faktor. Oh ya. Ya. Jadi yang populer itu murabahah, Bu. Oh gitu. Ya. Karena kemungkinannya kecil, jadi dia lebih populer. Ini waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi ya. Kelompok 1, coba silahkan dipresentasikan. Pembiayaan murabahah memiliki karakteristik resiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lain. Secara fikih, memang tidak ada peraturan portofolio produk pada lembaga keuangan syariah, kemudian secara kelembagaan pilihan atas penyaluran murabahah dibandingkan pembiayaan jenis lain adalah pilihan paling menarik, menguntungkan dan mengandung resiko paling kecil, sehingga pada dasarnya bank diperbolehkan mengutamakan murabahah dalam produk pembiayaannya. Oke.
Terima kasih kelompok 1, jawabannya keren gitu ya. Hasil diskusinya tadi. Untuk kelompok 2, gimana hasil diskusinya? Ya, silakan kelompok 2. Jumlah alasan. Yang pertama, barangkali murabaha adalah produk yang mudah diaplikasikan dengan pola perbankan konvensional. Konsekuensinya, produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Kedua, karena bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk murabaha relatif mudah dijual dan sekaligus mengandung risiko kecil di mata bank. Terima kasih dari 4 kelompok ini, hasil diskusinya luar biasa keren semua. Coba salah satu menyimpulkan hasil diskusi dari tadi membahas kasus. Saya, Siapa yang Bu. berani? Oke, sip. Ayo, cantik. Dari hasil diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pertimbangan resiko yang cukup tinggi pada pembiayaan selain murabaha. Rendahnya pembiayaan dengan akad lain disebabkan oleh yang pertama ada kurangnya pemahaman kualitas dan kuantitas sumber daya insani atau SDI yang dimiliki bank syariah. Yang kedua, regulasi pemerintah belum mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang ketiga, serta belum sinergis dan harmonisnya fungsi struktural dari Dewan Syariah Nasional atau DSN, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan lembaga pengawas perbankan syariah. Oke ya, oke, terima kasih cantik untuk kesimpulannya. Dari 4 kelompok ini emang keren-keren, jadi emang sekarang ini akad murabaha itu mendominasi sekali di bank syariah gitu, bahkan share-nya itu lebih besar daripada akad-akad lain, hampir setengahnya sendiri, satu akad itu hampir setengahnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena emang itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah, terus perhitungannya juga gampang, nasabah pun dari nasabah sama bank itu sama-sama enak atau apa sih bahasanya, mudah ya, salam itu. Ingat, untuk mempermudah itu bedanya. Kalau salam ini adalah jual beli ini barangnya yang masih pesanan, tapi kalau murabaha tidak pesanan, tapi kalau di salam itu pesanan sih. Siapa yang berani menyimpulkan ini? Iya, Bu. Murabaha merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabaha diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai untungnya. Sekarang Ibu mau mengevaluasi kelompok 1 tadi keren, di mana udah mencoba mencari walaupun tadi masih agak-agak bingung gitu. Hanya aja paling di hasil diskusinya itu perlu ditambahkan manfaat dalam penerapannya. Selanjutnya kelompok 2 ini persiapannya udah mateng, luar biasa keren ya. Terus diberikan secara rinci alasannya. 4 kelompok ini keren, walaupun masih ada beberapa kekurangannya, tapi tetap luar biasa keren kalian ya. Di GCR udah Ibu kirim tugasnya, atau nanti kalian bisa download dari link ini ya. Download dari link ini, nanti Ibu kasih ya, Ibu kasih linknya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem bagi hasil dan juga bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah. Gitu. Terima kasih sekali untuk pembelajaran hari ini. Kelas 11 AKL ini emang luar biasa keren ya. Kita karena waktunya udah habis, kalian harus ganti pelajaran lagi ya. Habis ini ada pelajaran lagi ya. Oke, berarti kita tutup dulu ya. Ketua kelas, silahkan Mbak Naswa, pimpin Mbak Naswa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan lagi. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.